Pertama, kematian pertama. Aku ingin kamu mati tertabrak kereta saat pulang sekolah nanti. Aku ingin tubuhmu hancur dan bahkan jasadmu tak bisa disatukan lagi. Yulia. Tulis Johan dalam sebuah buku diary tua yang lusuh karena mengingat bagaimana seorang gadis yang bernama Yulia telah menyinggungnya di hari pertamanya di sekolah. Dengan penuh kebencian dan kemarahan dan penekanan, Johan menuliskan nama Yulia di buku diary tua itu serta dengan cara dia tulis lengkap di buku diary tua itu. Aduh, shh. Johan meringis saat ujung pena tua telah melukai jarinya karena ujung pena tua itu runcing dan terbuat dari sebuah potongan seng yang berwarna kuning sehingga jika tidak hati-hati maka akan bisa melukainya saat menulis. Meskipun tanpa tinta, ternyata pena tua itu bisa mengeluarkan tinta untuk menulis. Ketika tangan Johan berdarah, maka setetes darah menetes di atas buku yang telah ditulisi dengan sumpah kematian untuk Yulia yang dibencinya di hari pertama sekolahnya. Johan segera menghisap tangannya yang berdarah lalu memasukkan buku dan pena kuno yang ditemukannya. Johan kemudian berdiri lalu mengambil sepeda motornya menuju ke rumahnya, tepatnya rumah kakeknya yang bernama Wiro Hadinata, ayah dari papanya. Suara deru mesin sepeda motor membelah jalanan menuju ke rumahnya. Ketika Johan berada di area perlintasan kereta api, dia melihat orang yang ribut dan sibuk sedang menolong seseorang yang sepertinya telah terjadi korban kecelakaan di perlintasan kereta api itu. Johan merasa bodoh amat dengan apa yang dia lihat di rel kereta api itu, sehingga dia terus memacu sepeda motornya menuju desanya yang sepi penuh dengan pepohonan yang besar dan rindang. Ketika Johan memacu sepeda motornya, dia dikejutkan dengan suara ambulan yang meminta perhatian jika semua pengguna jalan harus menepi, begitu juga dengan dirinya. Johan yang merasa tidak peduli segera memacu kembali sepeda motor trailnya menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia melihat adiknya Yuki sudah datang dan kakeknya bersiap hendak pergi. Ada apa? Tanya Johan yang baru datang ketika melihat kakeknya dan adiknya yang memakai baju berwarna hitam seperti orang yang sedang berkabung. Ada yang meninggal, ucap Yuki sambil mengambil hijabnya untuk menemani kakeknya pergi melayat. Siapa yang meninggal? Tanya Johan sambil menuang air putih ke dalam gelasnya. Katanya namanya Yulia. Dia satu sekolah dengan kita. Bukannya kakak satu kelas dengannya? Tanya Yuki, adik kandung Johan yang ikut pindah sekolah. Deh. Johan menghentikan minumnya setelah mendengar cerita Yuki kalau orang yang meninggal adalah Yulia, teman sekelasnya. Aku ikut pergi, ucap Johan ketika kakeknya akan keluar rumah karena dia penasaran dengan apa yang didengarnya jika Yulia telah mati seperti yang dia tuliskan. Kalau kamu ikut lekaslah, ucap kakek Wiro yang menunggu Johan ganti pakaian. Tidak butuh waktu lama maka Johan sudah berganti pakaian dengan warna hitam untuk ikut berbelasungkawa. Sesampainya di rumah duka, kakek Wiro bersama kedua cucunya segera disambut oleh orang-orang yang berada di sana karena kakek Wiro adalah salah satu sesepuh yang sangat dihormati oleh para warga desa. Saya turut berbelasungkawa, ucap kakek yang menyalami Pak Kusno, ayah Yulia. Johan dan Yuki juga ikut berbelasungkawa dengan berjabat tangan juga. Kenapa kematiannya mendadak sekali? Tanya seorang pelayat yang baru saja datang. Benar, katanya dia meninggal karena tertabrak kereta, jawab seorang lagi. Deh. Johan seketika menajamkan pendengarannya ketika dia mendengar jika Yulia meninggal karena tertabrak kereta seperti yang telah ditulisnya di buku diary kuno yang lusuh itu. Yang membuat kasihan lagi, katanya tubuhnya hancur. Kembali seseorang menambahkan cerita. Benar, bahkan jasadnya hancur berkeping-keping hingga tidak bisa dikenali lagi, namun pihak keluarga sudah mengikhlaskannya. Seorang lagi menambahkan. Johan yang mendengar perbincangan itu merasakan hawa yang berbeda. Bulu kuduknya seketika meremang dan merinding karena apa yang diceritakan oleh para pelayat itu sama persis dengan kutukan yang ditulisnya di buku diary kuno yang dia simpan di dalam tasnya. Kak,
Yuki menyenggol kakaknya yang terlihat melamun. Kakak kenapa? Tanya Yuki kepada Johan yang terlihat bengong. Tidak apa-apa. Jawab Johan berbohong. Kakek, aku izin pulang dulu. Johan bergegas pamitan lalu dia pulang lebih awal. Dia berjalan sendiri menuju ke rumahnya. Desa Cemeng tempat tinggalnya yang baru, di desa itu masih banyak terdapat pohon besar dan rumah penduduknya juga berjarak jauh dari satu rumah dengan rumah tetangga yang lain. Konon desa Cemeng yang artinya hitam atau gelap ini hanya terdiri dari 60 kakak dan jika ada kelahiran baru maka akan ada kematian di sana. Maka ketika Johan dan Yuki datang ke tempat itu, ada penduduk desa itu yang pindah keluar desa dengan alasan demi mencari nafkah ke kota. Mereka adalah sepasang pengantin baru yang mencoba mengadu nasib ke kota. Ketika Johan berjalan pulang sendirian, dia semakin merasakan bulu kuduknya berdiri seolah ada pasang mata yang mengintai dan mengawasinya. Johan berhenti sejenak lalu melihat ke sekelilingnya. Tidak ada apa-apa, tapi mengapa aku seperti diawasi oleh seseorang? Tanya Johan dengan dirinya sendiri. Setelah memperhatikan ke sekelilingnya maka dengan langkah 1000 Johan sedikit berlari mempercepat langkahnya untuk sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah, maka Johan segera masuk ke dalam kamarnya lalu mengambil buku dan pena kuno yang ada di dalam tasnya. Kemana tulisan yang aku tulis? Johan melihat semua bukunya kosong seperti tak ada tulisan sama sekali. Tidak mungkin seperti ini. Tidak mungkin yang aku tulis akan hilang sendiri. Ucap Johan yang terus mencari tulisan yang diperuntukkan untuk Yulia hingga dia benar-benar mati seperti apa yang ditulisnya. Gak mungkin hilang, aku belum menghapusnya, aku juga tidak menyobeknya. Johan semakin gelisah. Brak! Johan melemparkan buku kuno itu ke meja dan menjauhinya. Johan yang mulai merasakan hawa dingin yang berhembus kemudian angin yang tiba-tiba bertiup membuatnya semakin takut hingga dia gemetaran dan keringat dinginnya keluar. Dia memegang ujung meja untuk menopang dirinya yang sedang gemetar saat ini. Padahal kamarnya berdinding tembok bukan papan seperti rumah tetangga yang lainnya yang kebanyakan masih berdinding, papan atau bambu saja. Brak! Pintu kamar Johan didorong dari luar. Bro! Johan segera menutupi buku diary kunonya dengan buku lainnya sehingga buku itu tidak terlihat. Kakak kenapa? Tanya Yuki yang melihat kakaknya seperti ketakutan kemudian dia mendekati Johan dengan perlahan. Aku baik-baik saja. Johan berbohong dengan keringat dingin yang terus mengucur di punggungnya. Tapi kakak seperti orang yang ketakutan. Ucap Yuki penuh selidik. Aku hanya terkejut saja. Kamu masuk tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Johan berkilah. Aku sudah mengetuknya, tapi Kak Johan tidak mendengarku jadi aku masuk saja. Balas Yuki sembarangan. Baiklah, sekarang kamu keluar. Aku baik-baik saja. Johan mendorong adiknya agar keluar dari kamarnya. Ih, jahat banget. Yuki yang didorong keluar segera berbalik meninggalkan kamar kakaknya. Sementara Johan yang sudah menutup pintu kamarnya kembali membuka buku diary kuno yang tadi sempat ditutupi oleh sebuah buku yang lain. Johan kembali membuka lembar demi lembar halaman buku itu namun apa yang ditulisnya tentang Yulia masih tetap tidak ditemukannya. Aneh. Gumam Johan yang masih membolak-balik halaman buku itu. Sepertinya ini sebuah diary ajaib. Ya, ini memang sebuah diary ajaib. Tapi kenapa yang aku tulis di sana hilang dan apa yang terjadi kepada Yulia sama persis seperti yang aku tulis di sana? Johan bingung dengan pemikirannya sendiri hingga dia bergidik ngeri. Johan yang masih penasaran dengan buku itu mencoba membukanya lalu mengambil penanya dan menuliskan sesuatu di sana. Sebuah kalimat yang berisi sebuah pengharapan yang ditulis oleh Johan di sana. Dengan menulis itu Johan ingin membuktikan jika apa yang terjadi hanya sebuah kebetulan, bukan dari keinginannya untuk kematian Yulia hari ini. Dia berharap jika apa yang terjadi dengan Yulia hanya sebuah kebetulan dan kesamaannya tidak dia sengaja.
Maka dia menguji diary tua itu dengan menuliskan lagi kata yang lain, namun bukan sebuah kata kutukan atau sumpah serapah, melainkan sebuah kata yang penuh pengharapan. Johan merebahkan tubuhnya di ranjang. Dia mengingat kejadian pagi ini hingga siang hari sampai hal terjadi kepada Yulia, teman sekelasnya yang meninggal seperti yang dia tuliskan di diary tua itu. Johan mengenang kembali ketika pagi ini dia berangkat ke sekolah barunya, lalu pertemuan pertamanya dengan Yulia. "Johan, perkenalkan dirimu," perintah seorang guru yang masuk membawa Johan di kelas barunya. "Perkenalkan, nama saya Johan Hadinata," ucap Johan yang berdiri di depan kelas sambil melihat semua teman barunya di kelas. "Oh, jadi ini anak dari Hadinata yang tertangkap tangan oleh KPK yang telah melakukan korupsi hingga miliaran rupiah, mencuri uang negara sehingga harus bersembunyi di sekolah kita," seru seorang gadis yang berada di bangku tengah. Johan yang mendengar itu mengepalkan tangannya. Dia merasa jika dimanapun dia berada tidak akan bisa menegakkan kepalanya akibat perbuatan papanya yang telah melakukan korupsi. Dunia medsos telah mengekspor semua berita tentang papanya yang bernama Tuan Hadinata. "Yulia, hentikan!" ucap guru wanita itu yang menegur anak didiknya yang mengolok Johan, murid barunya. Teriak semua anak-anak mencibir Johan. "Yulia!" Batin Johan mengunci sebuah nama yang di hari pertamanya telah membuatnya malu sekaligus merasa dihakimi oleh gadis ini. "Silakan cari tempat duduk," perintah guru itu mengabaikan suasana kelas yang riuh. Johan segera menempati bangku kosong. Dia melewati semua mata yang memandangnya dengan tatapan tajam. Pelajaran sekolah berjalan dengan biasa saja. Johan yang sebagai murid baru merasakan jika semua temannya juga akan membulnya karena kasus yang menjerat papanya. Tak, tak. Bel istirahat berbunyi hingga banyak anak yang segera keluar kelas, entah untuk ke kantin atau hanya sekedar mencari udara segar karena memang sekolah itu masih banyak pohon besarnya yang mampu menghasilkan oksigen yang bagus untuk paru-paru mereka. Ehem. Sebuah deheman berasal dari orang yang berdiri di samping meja Johan. "Jangan kamu kira karena kamu melarikan diri di desa terpencil ini maka kamu merasa aman," ucap Yulia dengan sinis sementara Johan tidak menanggapinya meskipun tangannya terkepal dengan erat di bawah meja. "Dan kamu pikir semua berita tentang orang tuamu yang maling itu tidak kami ketahui? Kamu salah jika kamu menganggap kami orang desa bodoh dan tidak melek informasi," Yulia kembali berkata dengan sinis. "Dasar anak maling, mau sembunyi?" ucap Jaka, seorang anak lelaki yang mulai terprovokasi. "Pasti semua yang kamu miliki ini hasil dari malingnya bapakmu." Yulia mengangkat tas branded yang dimiliki oleh Johan dan dengan segera Johan mengambilnya tanpa peduli dengan perkataan Yulia yang menyakitkan hatinya dan terdengar panas di telinganya. Namun Johan tidak bisa membalasnya karena semua itu adalah kenyataan. Johan dan adiknya terpaksa pindah ke desa Cemeng karena papanya yang tertangkap melakukan korupsi sehingga semua asetnya yang dia nikmati selama ini harus disita oleh negara. Semua yang dia miliki harus diserahkan kepada negara. Sehingga Nyonya Ivy sang mama sengaja memindahkannya mereka ke desa itu dengan harapan jika kedua anaknya tidak akan pernah menghadapi hukuman sosial seperti di kota di mana semua orang merendahkannya. Semua orang mencibirnya dan menjauhinya. Semua orang menghinanya. Dulu yang menjadi teman kini memusuhinya, yang menyanjungnya kini merendahkannya, bahkan menghinanya dengan terang-terangan. Nyonya Ivy lupa jika di zaman sekarang semua berita bisa masuk di mana saja, tidak peduli desa ataupun kota, semua sama. Mereka bisa mengikuti perkembangan dengan melalui benda pipi yang semakin canggih. Apa yang diharapkan oleh Nyonya Ivy ternyata tidak seperti yang dipikirkan dan direncana olehnya. "Teman-teman lihat, sepatunya juga pasti hasil maling oleh bapaknya," teriak Yulia yang memprovokasi. Semua anak yang berada di kelas itu ikut mencibir Johan. "Siapa dia?" tanya Yulia kepada teman sekelasnya. "Anak maling,"
Jawab semuanya bersamaan hingga Johan yang sudah tidak tahan dengan itu segera membawa tasnya keluar ruangan. Johan keluar kelas lalu dia mengambil motornya dan menstarternya pergi ke sembarang arah hingga dia sampai di ujung sebuah desa cemeng yang berbatasan dengan hutan terlarang. Ketika Johan sampai di sana, suasana terlihat sangat seram baginya, karena dia anak kota yang jarang melihat desa dan hutan seperti yang dia lihat di depan matanya seperti saat ini. Kabut mendadak turun perlahan menyelimuti tempat Johan yang berhenti. Kenapa aku tiba-tiba haus sekali? Johan turun dari sepeda motornya kemudian membuka tasnya mencari botol minumnya. Kosong lagi. Johan melihat botol minumnya yang kosong. Johan memperhatikan ke sekeliling hingga dia melihat sebuah sumur kemudian mendekatinya. Johan semakin mendekati sumur itu meskipun ada larangan yang bertuliskan dilarang mendekat. Rasa hausnya terus menyuruhnya untuk mendekat dan tidak memperdulikan papan peringatan itu. Mendekatlah. Johan seolah mendengar bisikannya terus memanggilnya untuk mendekati sumur tua yang tertutup hingga Johan terus maju dan melangkah semakin dekat. Krek, klak. Suara langkah kaki Johan menginjak ranting dan daun kering hingga badannya menempel pada pembatas sumur bundar itu. Lalu perlahan Johan membuka tutup sumur itu dengan kedua tangannya. Wes! Sebuah angin keluar dari dalam sumur itu dengan kekuatan besar hingga membuat Johan terdorong dan jatuh ke belakang. Bra! Krosek! Krak! Oh! Pekik Johan yang terjatuh ke belakang, suara angin yang keluar dari sumur seolah mendorongnya dengan kuat. Kedua tangan Johan menahan tubuhnya agar tidak sampai terjatuh sepenuhnya. Apa ini? Batin Johan bertanya karena tangannya memegang sebuah kotak lalu dirabanya tanpa berani melihatnya. Dengan memberanikan diri maka Johan segera melihat ke arah benda yang dipegangnya karena rasa penasaran. Krosek-krosek! Johan menyingkirkan daun yang menutup benda yang menarik perhatiannya. Dia segera membersihkannya lalu melihat dengan seksama. Buku! Pekik Johan terkejut jika di tempat seperti itu terdapat sebuah buku dengan pena kuno yang menempel di sana. Dengan segera Johan mengambil buku antik itu dan membersihkannya sambil meniup kotoran yang menempel di sana. Setelah membersihkan buku itu, Johan menoleh ke arah sumur yang telah terbuka. Ketika tutup sumur itu terbuka dengan seketika rasa haus yang dirasakan oleh Johan mendadak hilang seketika. Bening sekali, tapi kenapa penduduk desa tidak menggunakannya? Ucap Johan yang sudah kembali berdiri dari jatuhnya lalu melihat ke dalam sumur itu sambil memegang buku yang baru ditemukannya. Kenapa mendadak rasa hausku hilang? Batin Johan yang melihat ke dalam sumur. Karena rasa hausnya yang hilang maka Johan pergi meninggalkan sumur tua itu. Johan berjalan menghampiri sepeda motornya lalu duduk di sana sambil terus memperhatikan buku yang dipegangnya. Perlahan Johan membuka halaman pertama yang masih kosong dan terlihat bersih meskipun terkubur dengan tanah. Lalu Johan mengeluarkan pena tua yang terselip di buku itu. Niat hati ingin mencoba menulis sesuatu untuk menguji pena itu tiba-tiba terlintas pikiran marahnya yang teringat ejekan Yulia sehingga dia menuliskan kematian untuk Yulia di sana. Dengan rasa marah dan benci yang teramat dia menuliskan kutukan kepada Yulia dengan dendam yang membara. Krek! Pintu kamar Johan dibuka sehingga dia segera tersadar dari pikirannya yang memikirkan kejadian yang menimpa Yulia yang sama persis dengan apa yang ditulisnya. Ada apa? Tanya Johan ketika melihat adiknya berdiri di pintu. Sudah sore, apa kakak tidak akan mandi? Tanya Yuki melihat ke arah kakaknya. Mama juga sudah datang. Kembali Yuki berkata kepada kakaknya. Iya, aku mandi, bawel amat sih. Gerutu Johan segera turun dari ranjangnya. Di desa ini kamar mandi terletak di luar sehingga jika sore hari tidak segera mandi maka lebih baik tidak usah mandi sampai pagi. Selain tempatnya yang terpisah juga karena airnya yang terasa dingin. Johan langsung mengambil handuk dan peralatan mandi kemudian tanpa pikir panjang dia berjalan menuju ke kamar mandi yang ada di belakang rumah. Selitit.
Sebuah bayangan seperti manusia melewati Johan dengan seketika. Dia berhenti sambil melirik ke sekelilingnya dengan waspada. Bulu kuduknya mulai meremang. Seret! Tiba-tiba sebuah tangan memegang tangannya. Kedua, kelahiran. Seret! Ari! Johan berteriak karena ketakutan setelah tadi dia merasa jika ada bayangan hitam yang berkelebat. Johan! Ini Mama! Nyonya Ivy mengguncang tubuh Johan dengan keras sehingga Johan segera tersadar dan membuka matanya. Mama! Ngagetin banget! Bentak Johan yang ketakutan sambil mengusap dadanya. Ada apa? Tanya kakek Wiro yang ikut berlari mendengar teriakan Johan dari belakang rumahnya. Hah? Johan terengahnya kemudian berusaha menetralkan nafasnya. Ini ya, Johan mungkin sedang melamun pas aku pegang tangannya, dia terkejut dan berteriak. Jelas si menantu. Maaf kek, aku kepikiran dengan Yulia. Johan berbohong. Ya sudah, hari mulai gelap, segera selesaikan mandinya sebelum malam benar-benar turun. Ucap Kek Wiro yang kembali ke dalam rumah. Mama kenapa kesini? Tanya Yan dengan sedikit kesal. Mama hanya mau pipis saja, kamu itu yang melamun berlebihan, mana mau maghrib juga. Gerutu Nyonya Ivy. Maghrib melamun, Pamali, awas kesambet. Mali Johan bertanya kepada adiknya sambil memegang tangannya yang terasa dingin. Bangun dan pergi mandi lalu sekolah. Teriak si Mama sambil menunjuk ke arah luar.